masuk kepada pembahasan berikutnya. Kita masuk kepada sebelum apa materi berikutnya, yaitu adalah keperluan manusia kepada Rasul. Ya. Nah, jadi ini juga ada dalam kitab, ya. Saya bacakan sedikit aja. Sebenarnya adalah merupakan kesimpulan juga dari yang sudah pernah kita bahas gitu kan. Bahwa sesungguhnya kalau kita sudah pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan suatu tempat, mengkhususkan nabi, jadi menyiapkan segala macam apa namanya kekhususan itu supaya agamanya itu bisa mendapatkan tempat yang mulia. Gitu, ada tempat beribadahnya, ada aturan-aturan nizam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilihkan juga makhluk yang paling terbaik, yaitu adalah rasul-rasul yang mulia untuk menyampaikan risalah ilahi kepada manusia. Nah, makanya berarti penting sebetulnya kebutuhan manusia itu kepada Rasul itu apa gitu. Kenapa kita perlu kepada Rasul? Kehadiran Rasul atau kehadiran Nabi di dunia ini. Karena hakikatnya kita tahu bahwa tiada jalan menuju kebahagiaan dan kesusahan di dunia ini apalagi di akhirat kecuali di tangan para Rasul. Kenapa? Karena para Rasul itu bertugas untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dari hamba-hambanya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dari hamba-hambanya di dunia ini. Bagaimana seorang hamba itu yang Allah ciptakan di dunia, ya, yang mana kita diciptakan oleh Allah dan dunia ini pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah kita harus hidup di dunia ini? Ya, tentunya yang paling mengetahui bagaimana cara kita hidup adalah yang menciptakan kita, Sang Pencipta. Karena kita adalah makhluk yang tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ajarkan kepada kita, gitu kan ya. Nggak tiada jalan bagi kita untuk mengetahui yang baik dan yang buruk secara detail kecuali dari para nabi dan rasul gitu. Kita tidak tahu yang baik itu apa, yang buruk itu apa gitu. Kecuali nabi dan rasul yang menjelaskan kepada kita. Tidak akan sama sekali tidak akan pernah ridha Allah datang kepada kita melainkan dari tangan nabi dan rasulnya. Ya. Karena kalau kita kadang-kadang kita tentunya hanya nabi dan rasul yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kita. Makanya kalau kita melakukan suatu amalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan ridho. Nah, makanya tidak bisa kita menyimpulkan sendiri amal apa yang paling baik yang Tuhan kehendaki kecuali adanya kabar dari Rasul. Ya. Yang baik dari berbagai amal perbuatan, perkataan, akhlak dan tiada lain merupakan tuntunan dari ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dengan mengikuti mereka akan menjadi berbedalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang tersesat. Ya. Jadi kita akan membedakan siapa yang mengikut Nabi dan Rasul itu akan membedakan dari orang yang tidak ikut, gitu kan. Bahkan disebutkan juga bahwa saking perlunya kita, saking urgennya kita kepada kehadiran Nabi dan Rasul itu lebih melebihi keperluan tubuh kita kepada ruh, ya, kepada jiwa, keperluan mata kita kepada cahaya supaya bisa melihat dan juga keperluan ruh kita kepada kehidupannya, gitu. Ya. Jadi orang yang jauh dari tuntunan, ya, dan ajaran dalam sekejap mata maka akan rusak hatinya gitu dan menjadi laksana ikan paus apabila berpisah dengan air dan diletakkan di penggorengan. Jadi maksudnya adalah orang itu kalau jauh dari agama, ya, jauh dari panduan yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul, maka dia menjadi seperti orang yang tiada tujuan, yang lari dari fitrahnya, lari dari keperluannya gitu. Ibaratnya ikan yang perlu air, dia lari dari air itu gitu. Ya, maka dia bisa jadi bisa menjadi makhluk yang tidak jelas gitu kan. Ya, maka keadaan hamba tatkala hatinya berpisah dari ajaran yang dibawa para rasul adalah seperti ini, bahkan lebih dahsyat lagi. Jika kebahagiaan hamba di dunia dan akhirat sangat bergantung pada tuntunan Nabi SAW, tentu menjadi wajib bagi orang yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan untuk mengenali tuntunan, jalan hidup, dan perilakunya, sesuatu yang dapat ia gunakan untuk lari dari barisan orang-orang bodoh dan keluar menjadi barisan pendukung, pengikut, dan partisannya. Ya, jadi maksudnya adalah sudah jelas ya, maksudnya kalau kita menghendaki kebahagiaan dunia dan di akhirat, maka kita sangat bergantung kepada ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan wajib bagi kita ya bagi yang menginginkan keselamatan hidup dan kebahagiaan untuk mengenali apa saja tuntunan-tuntunan hidup, jalan hidup itu, dan perilaku-perilakunya yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan keburukan, sehingga semua itu menjadi amunisi atau alat senjata supaya kita bisa lari dari orang-orang yang tidak tahu, ya, orang-orang bodoh, dan menjadi barisan pendukung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, gitu. Keutamaan itu sebenarnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang ia berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemilik karunia yang besar. Jadi ini adalah kesimpulan bahwa dari semua mukadimah yang sudah kita bahas dari ujungnya menguatkan kita sebetulnya bahwa kita perlu sekali dengan Nabi SAW karena kita menghendaki kebahagiaan di dunia
di akhirat. Nggak akan dapat kebahagiaan dunia akhirat kecuali ikut kepada tuntunan Nabi SAW. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Belum. Belum. Bagus. Oke, Dikumpulin dulu. kumpulin dulu. Nasab Rasulullah SAW. Nah, ini menarik ini. Ya. Nasab beli ini juga dari kitab ya, dari kitab yang sama Zulma. Jadi kita masuk kepada baginda Nabi SAW. Nasab beliau adalah sebaik-baiknya nasab dari seluruh nasab penghuni bumi. Ya, memiliki kemuliaan sehingga tidak heran jika Abu Sofyan saat itu ya yang menjadi musuhnya kala itu mengakui kemuliaan itu di hadapan penguasa Romawi. Nah, jadi bahkan para kafir Quraisy yang saat itu masih kafir gitu ya, ketika disebutkan tentang keutamaan Nabi Muhammad gitu ya, mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang betul-betul sangat mulia ya, memiliki nasab yang bagus dari Bani Hashim ya, merupakan memiliki perilaku juga yang sangat mulia gitu. Bahkan ketika mereka sedang bermusyawarah gitu kan untuk supaya menghindari agar nanti ketika datang musim haji orang-orang yang dari penjuru barat itu tidak mendengar ajaran Nabi Muhammad, apa yang harus kita bilang sama para 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 jamaah haji yang datang ke Mekah gitu. Apakah kita bilang bahwa dia pembohong? Tidak, dia tidak pernah pembohong. Apakah kita bilang dia adalah seorang yang buruk sifatnya? Tidak, dia tidak buruk juga sifatnya. Jadi bahkan mereka mau menjelekkan saja masih harus berhadapan dengan realita yang sangat hati mereka tuh sendiri tidak tidak mungkin gitu menerima gitu kan. Itulah orang Arab ya, akhirnya terpaksa dikatakan oke lah kalau gitu bagaimana kalau gila saja. Nah, ya udah kalau gila gitu masih bisa kita terima gitu kan ya. Jadi mereka pun ketika memfitnah pun masih kira-kira gitu kan. Coba bandingkan dengan orang-orang sekarang kalau memfitnah gitu nggak kira-kira gitu, yang A jadi B, B jadi C gitu kan. Sama sekali nggak, hati itu betul-betul nggak menjadi alat ukur sekali gitu. Ya, jadi saat itu memang nasab Nabi SAW diakui oleh bahkan musuh-musuhnya. Ya, dia berasal dari kaum yang paling mulia, ya, kabilah yang paling mulia dan suku yang paling mulia. Yang nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, ini nasab yang disepakati oleh para ulama sampai Adnan. Ya, tidak ada kekhilafan. Nah, adapun setelah Adnan ini ada kekhilafan. Jadi setelah Adnan bin ini ada kekhilafan. Ya, walaupun ada khilaf, tapi tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa Adnan itu berasal dari anak keturunan Ismail yaitu alaihissalam, yaitu anak yang disembelih. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi, kita akan masuk sedikit kepada anak yang disembelih. Ya, jadi memang, dan juga satu lagi mengenai nasab ini ya. Jadi nasab Nabi SAW ini sangat Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Tidak ada dari jalur ini satupun ya yang mereka ini lahir dikarenakan misalnya di luar pernikahan. Jadi suci semua ini. Ini rantai-rantai yang suci. Ya, kalau misalnya kitab yang dipakai untuk lagi rame-rame mendebat pas masalah nasab habaib di Indonesia kan lagi rame itu beberapa waktu yang lalu. Itu kitab yang dipakai itu adalah kitab Sajarul Mubarakah ya. Rantai pohon yang penuh berkah gitu. Jadi karena untuk menggambarkan kemuliaan nasab baginda Nabi SAW ya. Jadi nasab ini mulia, tidak ada orang-orang di sini yang lahir dikarenakan zina misalnya. Semua lahir dari pernikahan yang baik, dan semua ini adalah orang-orang yang hanif dari sisi agama gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan. Adnan ini merupakan anak cucu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail ini adalah anak yang disembelih, ya, menurut pendapat kaum muslimin. Nah, tetapi kita tahu bahwa di dunia pendapat alul kita berbeda gitu. Adapun yang menyatakan bahwa anak yang disembelih ini adalah dalam pendapat alul kita adalah Nabi Ishak alaihissalam. Maka pendapat ini tidak benar dan ini bisa ditinjau lebih dari 20 aspek ya, tapi kita kutip sedikit saja di sini ya. Jadi ini merupakan pendapat ahli kitab, ini padahal ini menyelisih keterangan di kitab-kitab mereka sendiri. Di sana disebutkan sesungguhnya Allah telah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak pertamanya satu-satunya dalam redaksi lain, dan pemeluk agama sama sudah sepakat bahwa putra pertama Ibrahim alaihissalam adalah Ismail alaihissalam. Ini kalau mau tengok di mana kitab ini asalnya itu adalah nanti bisa tengok The Book of Genesis ya nomor 22.
Itu ayat kedua sampai ketiga kalau nggak salah, sebutannya adalah sembelilah putramu, ya putramu, your only son katanya. Kemudian baru di situ kontradiksinya muncul, Ishak di situ, your only son Ishak gitu. Nah disitulah terjadi perbedaan pendapat. Nah kalau kata Ibnu Taimiyah yang merupakan guru daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah kontradiksi ini muncul dari Taurat yang mana disebutkan sembilan putramu Ishak ya. Ini kontradiktif dengan keterangan yang menyebutkan anak pertama atau anak satu-satunya. Karena memang sudah sepakat bahwa para ahli kitab itu termasuk orang Islam juga bahwa anak pertamanya Nabi Nabi Abraham ya atau Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail. Itu sepakat semuanya. Tidak ada yang khilaf gitu. Bahkan di kitab-kitab agama Samawi pun disebutkan Ismail itu anak pertama ya dari Hajar. Ya, memang seperti itu disebutkan. Nah, tetapi ayat ini khilaf dikarenakan dalil mereka mengatakan bahwa sebetulnya ya karena Ishak itu Nabi Ibrahim Ismail itu adalah anak dari hamba saya sehingga nggak dianggap anak dari Nabi Ibrahim. Dalilnya seperti itu. Kenapa? Dalil dari kitab Genesis nomor 22 itu mengatakan bahwa sembelilah anakmu satu-satunya, nggak dianggap anak gitu. Tenang, itu diartikan ya ibaratnya dia mengartikan dengan cara yang menurut saya berputar-putar gitu, nggak konsisten gitu. Karena anggapannya bahwa Nabi Ishak ini yang mewariskan kenabian. Padahal sebenarnya nggak juga. Nabi Ismail juga dalam kitab yang sama juga dalam Taurat dan dalam Injil juga disebutkan bahwa Nabi Ismail itu juga adalah disebutkan bahwa dia adalah anakmu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak di sini maksudnya adalah pewaris kerajaan atau apa gitu menurutnya. Jadi memang ada kontradiktif dalam kitab-kitab mereka sendiri. Dan ini tidak ditemui dalam kitab-kitab kita. Jadi makanya sebetulnya memang kalau misalnya the only son dan dibahas saat itu, maka kalau misalnya pada konteksnya berlaku anak satu-satunya, maka tentunya hal itu terjadi sebelum Nabi Ishak lahir. Ya. Nah ini adalah dalil yang mana menyatakan bahwa ketika yang berita itu turun, bahwa sesaat itu putranya baru satu. Ya, begitu. Ya, muncul dari Taurat yang memang bekas oleh putra Ishak. Nah, ini kontradiktif mengatakan anak pertamanya yang mana memang saat itu hanya Nabi Ismail saja anaknya, belum belum lahir Nabi Ishak. Ya, bagaimana mungkin karena sebetulnya seperti banyak ulama-ulama yang suka mengcounter misionaris yang mengartikan bahwa sebenarnya ayat ini termasuk ayat yang Genesis 22 ini yang difabrikasi, ditambahkan nama Ishak itu di situ, ya karena penekanannya 3 kali kalau kita tengok. Sembelilah anakmu satu-satunya, kemudian lagi Ishak gitu. Jadi kayak dipaksakan gitu. Padahal sebetulnya gaya bahasa ini sangat tidak lazim kalau kita lihat gitu kan. Taukid itu kalau dalam bahasa Arab pengulangan itu 2 kali saja, tidak perlu sampai 3 kali sampai disebutkan buat apa ada 3 gitu. Ya, jadi seolah-olah karena ini dikarenakan keirian daripada kaum Bani Israel ya, yang mana mereka menginginkan bahwa nabi terakhir itu adalah kemuliaan itu hanya pada jalur mereka saja gitu, bukan dari kepada orang Arab. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir dari keturunan Nabi Ismail, mereka sangat iri sekali ya. Makanya melakukan berbagai macam upaya cara supaya untuk menjelekkan atau mengecilkan ya kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan Nabi Ismail alaihissalam ya. Ya. Nah, bagaimana mungkin yang disembelih Ishak alaihissalam yang disembelih adalah Ishak alaihissalam pada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepada ibunda Ishak alaihissalam akan datangnya Yakub alaihissalam putra dari Ishak alaihissalam. Nah, ini adalah dalam Quran surat Hud ayat 70 sampai 71. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan untuk kita sudah menjelaskan kontradiktif dari kitab Taurat ya, di Genesis book of Genesis tadi. Ya, Injil atau Taurat di Book of Genesis 22 kita sudah sedikit menjelaskan mengenai ketidak konsisten. Maka saya akan bawakan dalil dari Al-Quran yang insya Allah konsisten gitu. Boleh tengok surat Hud ayat 70 sampai 71. Kalau ada yang bawa Al-Quran silahkan di apa namanya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khiyafa. Ifah. Khifa minhum khifa. Qalu la takh Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumil lut
wa am wa 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 am wa imra'atuhu وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء ومن وراء إسحاق Ya'qub. Maka tatkala dilihatnya, tangan mereka tidak menjamahnya. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Ya. Jadi situ kan sudah disebutkan bahwa wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, dan berdiri istrinya gitu kan sambil tersenyum. Ketika melihat itu, malaikat itu memberi kabar, fabasyarnaha, kami memberikan kabar kepadanya bi Ishaq, dengan akan hadirnya Ishak. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan di belakang Ishak nanti akan lahir adalah setelahnya lahir Nabi Yakub. Ya. Nah, jadi maksudnya adalah bagaimana mungkin ketika ini kan belum lahir Nabi Ishaknya, ya, baru dikasih kabar gembira gitu kan. Di situ juga ada Nabi Ibrahim di situ. Sehingga bagaimana mungkin yang disembelih adalah Nabi Ishak kalau setelah Nabi Ishak akan lahir Nabi Yakub alaihissalam. Ya, ini sangat logis sekali. Ya. Jadi memang seperti itu, dan ini pembahasan memang ada perbedaan wajah qiraat di sini, ya, di mana wa mi wara'i Ishaq wa Yaquba dengan wa Yaqubu. Tapi pembahasan detail secara nahu nanti kalau ada yang tertarik bisa saya jelaskan, tapi nggak sekarang karena perlu basic nahu lah. Ya, jadi sebetulnya tidak ada beda antara Yaquba atau Yaqubu, ya, itu sama saja. Ya, jadi maksudnya tetap menandakan bahwa Yakub itu termasuk fabasyarnaha, termasuk kabar gembira juga yang dikabarkan kepada ibunda dari Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, Boleh tanya? silakan. Ini kan ada kontradiksi di kitab Taurat gitu ya. Nah, apa sih Taurat itu diubah, ada perubahan dalam kitab Taurat itu kejadiannya kapan ya? Ya, sebetulnya gini, kalau kita bicara masalah kitab. Jadi kalau kita tuh bagaimana cara kita mengetahui keautentikan satu kitab. Bagaimana kita melakukan trace-nya, gitu kan. Itu memerlukan metode yang namanya studi literatur periwayatan gitu. Kalau dalam kitab Injil dan Taurat itu tidak ada metode itu. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa isinya itu benar atau salah, tahu dari mana gitu kan? Pasti merujuk pada manuskrip, merujuk pada ini, merujuk. Tapi kita tidak tahu kan apakah betul seperti itu atau tidak. Nah, kalau bedanya dengan agama Islam adalah kita dengan metode sanad, yaitu dengan rantai periwayatan. Jadi ketika Al-Quran itu sendiri dihafal dari awal. Dihafal dari awal, kemudian juga manuskripnya ada, dan ini terjaga. Makanya metode ini sangat-sangat kuat dan diakui oleh para para saintis juga dari luar dari barat yang mereka bukan Islam gitu. Nah, bagaimana kita tahu atau tidak? Ya sebetulnya ini example aja. Eh, Kita ambil misalnya Injil. Injil itu ada berapa jenis Injil yang ada sekarang? Kemudian ada lagi yang revised versionnya, yang sering dipakai adalah Saint James. Yang Injil yang Saint James adalah, dan itu King James itu beda antara Injil yang sekarang dengan tahun 60. Ada itu sudah direvisi, ini ayat ini fabrikasi, termasuk ayat yang mana berbicara mengenai Trinitas. Itu juga termasuk ayat yang dipalsukan. Jadi kadang-kadang ketika menandakan ayat itu palsu atau tidak sendiri, para ulama mereka, ya, peneliti tinggi itu juga sendiri merujuknya kepada literatur kuno juga yang mereka temukan dari perpustakaan mereka. Mereka tidak tahu, tidak punya barometer sesuatu itu benar atau salah. Ya, beda dengan orang Islam yang mana Al-Quran itu dihafal. Makanya beda ketika ada orang tanya pada saya, gimana ngejaga Al-Quran? Kenapa nggak pernah beda Al-Quran itu? Karena Al-Quran itu dihafal. Dari awal tuh dia dihafal, tidak mengandalkan tulisan. Dan orang Arab itu sangat kuat hafalannya gitu. Nanti kalau ada yang tertarik, bisa saya sebutkan kenapa saya ngerasa Al-Quran itu sangat sulit untuk dipalsukan. Nah, kalau mereka ini, ya kita tengok aja kesimpang siuran. Coba tengok tadi yang saya bilang tadi, anak pertama, kemudian
kemudian di tempat lain disebutkan bahwa Ismail anak pertama. Tapi di situ dibilangnya Ishak. Kan berarti ada kerancuan di sini. Ada ke mismatch gitu. Makanya yang benar yang mana? Kalau kita tanya, itu jawabannya beda-beda. Sama juga dengan Injil juga. Jawabannya beda-beda ketika ada kontradiktif, jawabannya beda-beda. Nah, inilah makanya kenapa banyak orang-orang masuk Islam itu karena ketika baca Al-Qur'an itu tidak ada kontradiktif satu dengan yang lainnya. Ya. Itu jawaban singkatnya lah. Ya. Ya, bisa diterima kan contoh misalnya adalah kalau misalnya contoh tidak ada kontradiktif misalnya seperti ini gitu kan. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat, jangan kamu sholat kalau kamu lagi mabuk gitu. Ya kan? Mananya apa? Kita nggak boleh sholat kalau kita mabuk. Terus ada ayat juga mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaiton. Sesungguhnya innamal khamru, khamar dan apa namanya bangkai dan judi segala macam itu termasuk adalah perbuatan setan. Fajtanibuh dan jauhilah mereka. Jadi sebetulnya adalah ini kontradiktif. Yang tadi sini nggak boleh sholat kalau misalnya mabuk, ini nggak kontradiktif sebenarnya menurut saya. Kenapa? Karena ya kalau sudah haram, ya otomatis kalau kamu lagi minum ya nggak boleh kamu sholat gitu kan. Jadi sebetulnya itu sudah mencakup semuanya. Jadi bahkan ketika ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala mansuhkan, Allah Subhanahu wa taala batalkan juga dengan ayat lain juga, itu masih bisa dimasukkan sebetulnya dalam cakupan yang sama gitu. Sebagian besar seperti itu, makanya tidak ada keraguan ya. Dan ketika satu ayat itu dibatalkan, itu juga ada penjelasan yang detail juga dari hadis misalnya kenapa itu tidak berlaku lagi. Misalnya ketika perempuan masa idahnya ketika ditinggal mati suami dengan yang awal-awal itu lebih lama, kemudian adalah masa idahnya awal-awal setahun lebih kalau nggak salah, kemudian dibatalkan dinasakh dengan arba'ata asyuri wa asyra, yang 4 bulan 10 hari ya. Nah, jadi seperti itulah ya, lebih kurang apa namanya jadi kalau kita kontradiktif bandingkan aja dengan ayat mereka sendiri, kenapa bisa ada kontradiktif? Bisa nggak ada jawabannya gitu ya. Boleh ya, Mbak? Ya. Ya. Masih ada nih di sini. Ya. Ishak Mau merupakan tanya Pak, ya silakan. mengenai kitab-kitab gini kan maksudnya ya saya pernah diskusi sama seorang pastor dulu mengenai Injil Barnabas. Jadi dibilang katanya sebenarnya kitab-kitab sebelumnya dia masuk Islam. Kitab-kitab sebelumnya itu Al-Quran itu menyempurnakan atau Al-Muhammin. Jadi ada rentetan dari kitab Taurat ke Injil, baru penyempurnanya ke Quran. Seperti itu saya mengertinya. Apa benar maksudnya Injil Barnabas ini salah satunya yang masih autentik, alam dibilang gitu. Kalau dibilang otentik, tidak ada yang otentik ya. Iya makanya pas tadi Pak bilang kayak Taurat gitu, kitab Taurat apa, jadi sering saya juga kurang ini gitu. Kayaknya saya nggak tahu masalah otentiknya atau tidak, tapi salah satunya di Injil Barnabas ini ada diterangkan tentang lahirnya seorang nabi dari apa namanya, dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim. Ya. Nah, jadi begini ya. Makanya memang menarik kan kalau kita bicara nanti ada sedikit. Kenapa sebenarnya orang-orang ahli kitab sudah mengetahui tentang kehadiran Nabi SAW. Bahkan dalam Al-Quran disebut lagi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui kamu wahai Muhammad sebagaimana mereka kenal kamu dengan detail disebutkan dalam kitab-kitabnya. Sebagaimana mereka kenal kamu, sebagaimana mereka mengenal bapak-bapak mereka gitu. Saking detailnya disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Tetapi tentunya kitab-kitab ini tidak pernah Allah Subhanahu wa taala jaga jaminan gitu. Kenapa? Karena semua nanti akan diganti, syariat itu ditutup dengan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an, syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah syariat terakhir yang mana dia berapplicable kepada semua orang. Karena kitab Taurat itu hanya berlaku bagi kaumnya Nabi Musa, betul nggak, Bani Israel? Dan kitab Injil itu hanya berlaku juga Bani Israel, kaumnya Nabi Isa. Sehingga itu bukan ajaran yang berlaku bagi semuanya. Ya, jadi ketika diturunkan itu untuk domba-domba Israel gitu kan, bukan untuk domba non Israel gitu. Nah, agama Islam itu agama yang menutup semua agama. Jadi sudah nggak ada lagi Rasul ba'dahu setelah Nabi SAW, maka Islam itu adalah syariat yang paling terakhir. Bukan menyempurnakan sebetulnya. Karena syariat itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki peribadatan dan tata cara kehidupan ya.
Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dinamika orang-orang di akhir zaman tentunya dibanding kita. Makanya mungkin perbedaan syariat. Jadi kalau dibilang menyempurnakan tidak sebetulnya, tapi menutup, saya bilang menutup apa namanya menutup rangkaian kenabian agama samawi gitu. Dan kalau jadi apakah benar apakah semua yang ada di Injil atau di Taurat itu sangat dikatakan salah semuanya? Tidak, tidak juga gitu. Karena apa menariknya adalah dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan fa in syakkun mimma anzalna ilaika maka kalau kamu dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik, maka tanyalah Muhammad kepada orang-orang yang diturunkan ahli kitab sebelum kamu. Maksudnya ditanya kepada ahli kitab. Kalau kamu ragu, tanyakan ini. Maksudnya ketika Nabi SAW, kan Nabi SAW tidak memiliki kemampuan untuk baca ya, dan juga menulis. Dan apalagi di tengah negara Arab sangat minim literatur, tidak ada perpustakaan, tidak ada apa. Sehingga ketika diturunkan ayat mengenai Musa, Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Musa. Ketika nama Ibrahim karena tidak memang bukan dari jalurnya gitu kan, dari jalurnya Nabi Ishak. Nabi Musa itu kan. Maka tanyakanlah kepada orang ahli kitab, maka kamu akan jumpai dia itu ada di situ gitu. Nah, makanya makanya dengan dalil ini sebetulnya banyak para ulama-ulama mufassirin ya, orang-orang tafsir itu yang banyak mengkutip ketika mereka menjelaskan tafsir, memberikan nama, itu mereka mengkutip kepada riwayat-riwayat Israiliyat atau riwayat-riwayat yang ada di Taurat atau di Injil, ya, supaya untuk menambah. Itu dikutip pada bab-bab atau bahagian-bahagian yang mana mereka tidak akan mempengaruhi akidah. Contohnya misalnya, kalau ditanya, siapa sih wa mar'atu Aziz, istrinya Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf? Siapa namanya? Zulekha. Ya, Zulekha itu tidak ada dalam hadis namanya. Zulekha itu dalam kitab-kitab agama samawi dari Taurat atau dari Injil diambilnya, dikutipnya gitu. Jadi dalam tafsir itu disebutkan dikutip dari riwayat-riwayat Yahudi dan Nasrani gitu. Karena apa? Ya mau namanya Zulekha, ya mau namanya siapa namanya Zubaidah, itu nggak ngaruh terhadap akidah kita kan? Tidak ngaruh gitu. Pokoknya perempuan gitu. Kalau dikasih nama kan lebih enak kalau menceritakan. Maka dikutiplah nama itu. Nama itu benar salah tidak mempengaruhi pada akidah. Makanya boleh dikutip. Gitu. Tapi tidak boleh dikutip hal-hal yang berkaitan mengenai akidah. Gitu. Jadi kalau nama-nama. Terus kemudian misalnya namanya seorang ahli ilmunya Nabi Sulaiman. Yang ketika qala ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum kamu mengedipkan mata. Siapa namanya? Bukannya itu Ifrit. Ifrit nggak bisa. Min qabli an taquma maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat kamu duduk, Nabi Sulaiman. Nabi Ifrit, setan jin Ifrit itu tidak hanya mampu sebelum Nabi dengan kecepatan yang lebih lama, ya. Jadi artinya sampai Nabi Sulaiman berdiri dari tempatnya baru dia dipindahkan singgasana itu. Nah, ini maksudnya bukan kayak saya duduk begini kemudian berdiri, bukan. Nabi Sulaiman itu punya kebiasaan ketika dia mensupervisi tentara-tentara jin dan tentara manusia dan hewan dalam bekerja itu, beliau ini akan datang pada pagi hari duduk di atas singgasananya. Kemudian menjelang siang hari beliau berdiri. Nah, jadi yang dimaksud Ifrit itu adalah ketika dari duduknya dia itu sampai nanti jam siang hari dia berdiri gitu, baru dia bisa dapat singgasana itu. Masih kelamaan kan, barulah seorang ahli ilmu qala ladzina utul ilma, maka berkatalah seorang yang kami berikan kepadanya ilmu gitu kan, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, aku dapat memindahkannya kepada kamu, bawanya pada kamu sebelum kamu mengedipkan mata. Ini juga tidak ada namanya dalam hadis, tapi disebutkan dalam riwayat Israiliyat, namanya adalah Asif bin Bakriyah, ya. Asif, dan dia saat itu dia bukan pakai ilmu canggih, dia pakai zikir, ya. Pakai zikir saja. Makanya zikir-zikir ini yang kadang-kadang zikir-zikir ilmu ini yang dipakai sama teman-teman sufi ini bisa ya memiliki khasiat yang luar biasa gitu. Zikirnya sederhana gitu, pindah langsung singgasananya. Tapi dikarenakan keimanan dia gitu kan yang sangat luar biasa, pindah saat itu. Belum berkedip Nabi Sulaiman udah pindah singgasana itu. Ya, ke situ. Ya, itu namanya Asif bin Bakri, itu juga dari riwayat Israiliyat, bukan dari ini. Ya, itu dari kitab Ibnu Tafsir juga kalau tidak salah dikutip juga dari riwayat Israiliyat. Begitu. Ya, jadi
Jadi yang seperti itu tuh tidak masalah sebetulnya disebutkan namanya apabila tidak apabila memang tidak mempengaruhi pada akidah gitu. Boleh ya? Ya. Oke. Ishak merupakan hadiah kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas kesabarannya menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, ini baru cerita yang panjang gitu dalam surat As-Saffat ayat 103. Tapi sebenarnya kalau mau baca dari 99 sampai 112. Panjang ya? Nggak apa-apa. Kalau mau ganti-gantian boleh. Ya. Silakan. Surat keberapa ya? Ke-37. 37. Dari 99. Oh, sorry. 99 ya. Sampai ayat berapa? 112. Ayatnya pendek-pendek kok. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bizibhin azim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadina mu'minin. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas solihin. 112. Jadi baca terjemahannya. Nah, biar ada Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh kami telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."
Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi pertama di sini kan ada 2 kabar gembira kalau kita lihat kabar gembira pada Ishak itu adalah muqaddar, sesuatu yang ditakdirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan secara keseluruhan kepada zatnya, eksistensinya dan ketetapan Allah. Jadi kabar gembira datang setelah hadiah atau kesabaran apa yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada 2 di sini kan. Ketika dia waqala ini dhahibun ila rabbi, saya aku akan pergi menuju Tuhan, aku akan memilih petunjuk. Kemudian Nabi Ibrahim saat itu berusia 80 tahun lebih kalau tidak salah, tidak memiliki keturunan gitu kan. Nah, habis itu dia minta, Rabbi habli minas sholihin. Tuhan, karuniakan aku anak yang soleh gitu. Maka dia fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nah, ini menarik nanti kalau kita tengok surat Az-Zariyat. Maka Allah akan menghadirkan kepadanya anak yang, kalau itu bukan anak yang sifatnya sabar, tapi halim itu adalah santun sebetulnya. Ya, halim itu lembut, santun gitu. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengadres Nabi Ishak itu dengan alim, berilmu. Jadi beda Nabi Ishak dengan Nabi Ismail adalah ketika Nabi Ismail disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, maka sebutannya adalah lembut, ya, konsisten. Dan kalau Az-Zariyat disebutkan bahwa Nabi Ishak adalah alim, ya. Jadi dikenali anak ini cirinya berbeda gitu. Yang satu adalah lembut, santun, yang satu adalah berilmu gitu, ya. Nah, kabar gembira ini adalah muqaddar itu sesuatu yang ditetapkan sama Allah, sudah jadi qada dan qadar, ketetapan ya. Jadi sudah ada ketetapan itu gitu. Secara awal dan segala macamnya gitu. Jadi memang tidak ada berkaitan dengan apapun juga gitu kan. Apakah nanti nabi itu apakah sudah jadi besar atau gimana, tidak gitu. Memang sudah ketika lahir, sebelum lahir sudah ditetapkan ini nanti namanya Ishak, ya, namanya akan diberi nama Ishak dan dia akan jadi nabi nanti gitu. Ya. Kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Itu dalilnya karena kan tidak mungkin yang disembelih Nabi Ishak lawang yang di awal adalah fabasyarnaha bi ghulamin halim gitu. Kenapa? Kalau baru setelah selesai semua, kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina mu'minin. Dia termasuk Nabi Ibrahim, termasuk orang-orang yang beriman. Fabasyarna, fa itu adalah sebab akibat. Maka karena dia termasuk orang yang beriman, atas apa yang terjadi itu fabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minal muslim. Jadi kita kami akan berikan dia kepada, kalau wa di sini yaitu kan menggunakan wa itu juga bisa juga dia merupakan keterusan ketika wa itu adalah sequence dari aktivitas gitu, maka diberikan kabar habis itu lahirnya Nabi Ishak gitu, ya kan. Yang kabar gembira pertama adalah Nabi Ismail. Tidak disebutkan Ismail di sini sengaja tidak disebutkan, tapi dikitakan anak yang pertama ini sifatnya adalah halim, lembut gitu. Kan tidak mungkin yang disembelih masuk di kabarnya terakhir gitu ya. Tentunya ini adalah terusan dari yang pertama tadi. Nah, jadi seperti itu kisahnya ya. Karena memang masuk akal karena ketika peristiwa ini berlaku Nabi Ishak belum lahir. Ya. Ya. Jadi ini juga dalil yang menandakan bahwa Ishak itu tidak mungkin yang disembelih karena dia adalah akibat dari merupakan kabar gembira yang diberikan setelah yang tadi itu. Ya, setelah Nabi Ibrahim balik lagi gitu kan ketemu istrinya, baru datanglah malaikat, kabar gembira datang itu. Itu ditetapkan. Gitu. Kemudian penyembelihan itu berlaku di Mekah, ya. Makanya sebab itu ditetapkan ibadah kurban pada hari pengorbanan itu sebagaimana ditetapkan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah serta dari lempar jumrah sebagai napak tilas untuk menang kondisi Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya di samping untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa Ismail alaihissalam adalah seorang yang santun, sedangkan Ishak adalah seorang yang berilmu. Sehingga sesungguhnya tidak ada yang lebih santun daripada orang yang menyerahkan dirinya untuk disembelih sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhannya. Ini anak kecil, anak muda ya, karena falam balagha ma'ahu sa'ya, sampai masanya dia sudah sampai masa yang dia masih balik ya, masa balik. Jadi baru bisa umur remaja lah mau disembelih gitu, tapi anaknya sabar gitu. Qala ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, if'al, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapati aku termasuk orang yang bersabar. Itu kan hal yang luar biasa karakteristiknya gitu ya. Nah, ini nanti disebutkan mengenai Nabi Ishak, orang yang berilmu itu dalam surat Az-Zariyat atau 28, nanti kalau mau dikaji di rumah, tafadhol silakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menguji sesuai naluri manusia bahwa anak pertama biasanya merupakan anak yang lebih dicintai kedua orang tuanya. Ini
Kalau nggak tahu lah, kalau sekarang mungkin anak paling kecil yang dicintai ya, karena lebih lucu gitu kan. Tapi kalau zaman dahulu kan anak pertama, makanya kalau raja-raja itu mewariskan kerajaan pasti kepada anak pertamanya, ya. Nggak mungkin kepada anak yang paling bungsu, pada anak yang paling pertama, paling disayang gitu. Apalagi anak ini adalah anak yang eh, sangat dinanti-nanti kelahirannya, sangat lama gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk, dan Allah pun mengabulkan permohonan tersebut. Ya. Nah, maka Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, ya, adalah Khalilullah. Jadi ada Nabi yang mendapatkan gelar Khalil itu ada dua, ya. Siapa yang pertama? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Muhammad, ya. Maka kan dia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ada anak, tentunya jadi bercabang cinta dia dalam hatinya gitu. Padahal Allah sudah menjadikannya sebagai kekasihnya. Yang mana tuntutan sebagai kekasih itu adalah penyatuan dari yang dicintai dengan cinta itu sendiri. Jadi yang dicintai itu adalah Allah dengan cinta. Jadi Allah itu adalah cinta gitu. Tauhidul mahbub lil mahabbah kalau bahasa Arab begitu. Yang penyatuan antara yang dicintai dengan cinta itu sendiri. Jadi ketika bicara cinta itu Allah, tidak ada lagi yang lain gitu. Nah, tanpa ada aspek lain yang bersama cintanya. Maka ketika anak itu lahir, jadi bercabanglah cinta itu gitu hatinya. Maka datanglah kecemburuan cinta dari sang kekasih yang menginginkan agar kecintaan itu hanya kepada sang anak dicabut dari hati sang Khalil, untuk memastikan bahwa cinta kamu ini tidak bercabang gitu kan. Maka dia pun memerintahkan penyembelihan anak yang dicintainya itu. Dia sudah minta anak bertahun-tahun, dapat anak paling dicintai, suruh disembelih gitu kan. Ya, ibaratnya memilih. Maka tatkala sudah benar-benar niat dalam hati, sudah benar-benar seperti itu, maka Allah sudah nyata bagi Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah, cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah lebih besar pada anaknya. Maka nggak ada lagi urusannya, kepentingannya untuk meneruskan penyembelihan itu. Makanya digantilah wafadainahu bidzibhin azim. Kami tukar ya dengan sembelihan yang besar gitu. Tapi sudah terbukti saat itu kan, sudah terayun pisaunya gitu kan. Berarti sudah benar-benar niat yang sudah menjadi implementasi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat cinta kepada Khalilnya, kepada yang cintanya Nabi Ibrahim, maka ditukar, ya, karena sudah selesai ujiannya saat itu gitu, ya, sudah dibuktikan memerlukan tekad kuat dan kesiapan jiwa untuk melakukannya gitu kan, ya, seperti itu. Oke, ini seputar tadi Nabi Ismail dengan Nabi Ishak alaihissalam, ya. Semoga menjadi pencerah. Ada pertanyaan nggak pada bantuan kepala ahli kitab ini? Nggak ada ya? Atau ada? Silakan. Nggak ada? Mungkin sedikit Pak. Silakan Pak. Terkait Nabi Ismail dengan Nabi Ishak ya Pak. Kalau di kita kan Nabi Ishak dengan Nabi Ismail sama-sama nabi, figur yang dihormati di kalangan Islam gitu Pak. Kalau dari kalangan di Taurat atau di Taurat atau di kalangan Yahudi sendiri, apakah Nabi Ismail juga jadi figur yang dihormati karena beliau anaknya Ibrahim, atau posisinya bagaimana? Jadi pertanyaan bagus. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ketika kita tanya kepada orang-orang yang kenapa Ishak ini juga anak tapi tidak dianggap anak gitu. Karena bagi mereka tidak dianggap sebagai anak, kan tidak dianggap meneruskan sebagai pangeran yang meneruskan kenabian dari Nabi Ibrahim. Karena itu hanya diberikan kepada Nabi Ishak saja. Nah, itu pandangan mereka. Makanya ketika dalil mereka, argumen mereka ketika mereka ditanya kenapa di sini adalah Genesis 22 ini menyebutkan Ishak, padahal saat itu anaknya bukan your only son gitu kan. Padahal anaknya bukan cuma Ishak saat itu kan, adalah anaknya, kita tahu kalau katanya ada 3 anaknya. Tapi saat itu kita tahu yang paling tua itu semua orang sepakat bahwa Ismail. Berarti kan nggak only son kalau misalnya memang Ishak, berarti anak kedua gitu. Kenapa only son? Karena menurut mereka tidak dianggap anak bagi mereka. Karena anak itu hanya yang mewariskan kenabian gitu. Seperti itu. Terjemahan dari ayat itu seperti itu. Ya, bagi mereka kata Genesis 22 itu. Makanya tidak dianggap sama mereka. Ya, makanya mereka sangat iri sekali ketika datangnya Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail. Dan memang perlu, karena Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya sangat luar biasa gitu. Tentunya berasal dari Nabi yang halim santun gitu tentunya, ya kan? Nabi yang paling halim adalah Nabi Ismail. Kalau kita sebutkan Ismail ini sangat sedikit dalam Al-Quran berbanding misalnya Nabi Musa gitu kan. Sangat sedikit Nabi Ismail ini gitu. Di surat Maryam disebutkan gitu kan, dia adalah bahwa disebutkan ada beberapa nabi, kemudian ada terakhir yang sebelum tutup Nabi Ismail. Ya.
Kemudian Nabi Ismail itu adalah wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah, dan Nabi itu memerintahkan kepada keluarganya untuk, nanti bukan Rasul, dia memerintahkan kepada keluarganya untuk menegakkan sholat, membayar zakat. Wa kana inda rabbih mardiyah, dan sesungguhnya di sisi Tuhannya adalah keredoan gitu. Jadi Nabi yang sangat santun dan sederhana menurut saya. Nabi Ismail itu enggak seperti Nabi Ishak yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan keturunannya adalah Israel, yaitu Yakub alaihissalam, dan kemudian 12 anak-anaknya itu ya, satunya adalah Yehuda itu. Ya, ada juga Nabi Yusuf yang bercabang jadi Bani Israel gitu ya. Itulah rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Nabi Ismail ini memang walaupun ada namanya dalam Injil dan Taurat, tapi tidak menjadi ya apa namanya, katakanlah panutan lah bagi mereka, kaum Yahudi dan kaum Nasrani gitu ya. Boleh Pak? Ya, Pak. Oke. Nah, slide terakhir adalah seputar kelahiran dan awal kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tiada khilaf bahwa Rasulullah itu lahir di tahun gajah ya. Tahu tahun gajah ya? Peristiwa gajah merupakan pendahuluan yang dipersembahkan Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Ini adalah dalam surat Al-Fil ya, alam tara kaifa fa rabbuka bi ashabil fil gitu ya. Jadi bagaimana saat itu adalah Abrahah yang dari Yaman itu karena iri dengan Mekah itu datang dengan tentara gajahnya untuk hendak menghancurkan Ka'bah gitu kan ya, supaya orang tuh nggak pergi haji lagi ke sana gitu. Abrahah saat itu beragama Kristen gitu kan, Nasrani gitu. Yang mana tentunya adalah di penduduk Mekah saat itu adalah beragama musyrikin ya, orang yang agamanya Nabi Ibrahim dulu tapi sudah lari gitu lah dari jauh dari agama yang betul gitu. Tentunya saat itu yang lebih betul secara agama adalah Nasrani gitu kan, karena kan dari Nabi Isa ya, masa kekosongan itu gitu. Namun ternyata bukannya Allah Subhanahu wa taala membantu tentara gajah itu, malah Allah Subhanahu wa taala meluluhlantakkan tentara gajah itu ya, sebagai pendahuluan mukadimah dipersembahkan Allah untuk nabinya dan termasuknya. Jadi supaya menjaga nabinya dan menjaga rumah sucinya yaitu Baitullah sebagai nanti menjadi pusat ibadah bagi agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi dihancurkan penduduk yang beragama justru yang beriman itu Nasrani itu memberikan pembelaan kepada manusia secara umum dan juga menandakan keagungan atas hadirnya Nabi Muhammad dan juga pengagungan tentang Baitullah atau Masjidil Haram. Ya, seperti itu. Ya. Oh, aku kan nggak nyangka kan, disangkanya Abraham ini apa agamanya? Kristen, ternyata Nasrani gitu. Ya. Tapi itu persiapan yang menyiapkan kota Mekah sebagai tempat markasnya apa? Pusat agama Islam. Ada perbedaan pendapat apakah ayah baginda Nabi SAW ini yang Abdullah meninggal semasa Nabi SAW dalam kandungan ibunya atau sesudah kelahiran. Ya, ada khilaf sebetulnya, nggak satu pandangan. Pendapat yang paling kuat adalah wafat sebelum kelahiran. Tapi ada juga pendapat lain yang mana Abdullah ini bapak Nabi SAW wafat 7 bulan setelah kelahiran baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ibunda beliau ini tapi sudah sepakat semua ulama, ibunda beliau meninggal dunia di Abwa. Yaitu Abwa itu suatu kampung. Nanti kalau yang pergi haji silakan mampir ke Abwa, suatu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Jadi ketika itu ibunda beliau berkunjung ya ke Madinah mengunjungi paman dan bibinya. Kemudian ketika pulang jatuh sakit dan meninggal di Abwa. Kemudian baginda Nabi SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang wafat saat beliau berusia 8 tahun. Kemudian setelah beliau wafat, kakeknya wafat, dipindahkan kepada pamannya Abu Thalib dan terus dalam penjagaannya. Ini kebiasaan orang Arab ya. Keponakan itu dianggap sebagai anak sendiri. Ya, keponakan itu dianggap sebagai anak sendiri. Ya, jadi kalau ada yang menyakiti Nabi SAW, Abu Thalib menjaganya sebagaimana menjaga anak sendiri gitu kan. Itu adalah kebiasaan orang Arab. Ya. Makanya ketika orang Arab ini bilang abu, bapak ini menuju kepada 3. Bisa menuju kepada bapaknya yang asli, bisa menuju kepada pamannya, bisa menuju kepada kakeknya. Ya, karena penjagaan anak itu jatuh kalau bapaknya nggak ada ya kepada ketiga ini ya, yang 2 ini gitu. Saat usia Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, dia dibawa pergi menuju Syam. Dan Syam itu kemarin kita udah daerah Damaskus dan sekitarnya ya, Mesir ya. Dalam perjalanan ini beliau sempat dilihat oleh Bahirah, yang seorang rahib yang menyarankan agar pamannya tidak meneruskan perjalanan karena ditakutkan mendapatkan gangguan dari orang-orang Yahudi di sana. Maksudnya apa? Maksudnya Bahirah itu ketika melihat Nabi SAW itu sudah melihat tanda-tanda Nabi SAW yang merupakan tanda-tanda ini Nabi, ya. Dan disuruh pulang karena kenapa? Dia tahu
ini asalnya dari Mekah. Yang pasti orang Yahudi di sana sangat keberatan, karena orang Yahudi pun pasti akan mengenali tanda-tanda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tanda-tanda itu tertulis dengan jelas di kitab Taurat yang zaman dahulu, mungkin yang sebagian belum dirubah gitu. Ya, jadi mereka menanti-nanti sebenarnya anak ini lahirnya gitu. Tapi anak ini ternyata munculnya dari Arab. Mereka menantinya dari Bani Israel. Makanya ketika ditakutkan ketika datang ke Syam nanti, orang Yahudi sana mengidentifikasi, mungkin bisa melakukan, kalau mereka nanti terganggu, apalagi melihat bahwa ini bukan dari Bani Israel, mereka mungkin bisa membunuhnya gitu. Ya, karena orang-orang Yahudi, orang Bani Israel ini terkenal sering membunuh nabi-nabinya. Ya, sudah terkenal sekali ya. Jadi mereka satu nabi lagi tidak akan jangankan nabi yang dari luar Arab ya, apa dari luar Bani Israel, yang dari Bani Israelnya mereka suka bunuh gitu ya. Sangat-sangat aneh gitu. Maka pulanglah baginda Nabi SAW gitu, karena takut diganggu gitu kan. Saat beliau berusia 25 tahun, beliau berangkat ke Syam lagi. Saya itu sudah dewasa gitu kan, dalam rombongan dagang. Kemudian sepulang dari perjalanan itu, beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid. Ya, ada yang mengatakan ini terjadi pada saat usia baginda Nabi SAW 30 tahun. Ada pula yang mengatakan 21 tahun. Sedangkan usia Khadijah saat itu adalah 40 tahun. Nah, jadi ada khilaf. Umur berapakah Nabi Muhammad menikahi Khadijah? Yang masyhur 25, tapi ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 30 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Khadijah adalah perempuan pertama yang dinikahinya dan yang pertama meninggal dunia di antara istri-istrinya. Selama masih bersamanya, beliau tidak pernah menikah dengan perempuan lain manapun. Ini keutamaan Sayyidati Khadijah. Ya, memang yang paling dicintai istrinya, yang sampai Nabi SAW menyatakan bahwa semua anak-anak beliau lahir dari Khadijah, yang hidup sampai dewasa ya, anak-anaknya semua dari Khadijah, dari istri-istri lain beliau tidak mendapatkan anak, gitu kan. Dan yang pertama meninggal dunia, dan dia tidak, sangat cintanya Nabi SAW kepada Khadijah, tidak pernah menikah lagi pas Khadijah masih hidup. Ya. Dan Jibril saking begitu mulianya Khadijah ini, ya, Jibril pernah meminta Rasulullah menyampaikan salam. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepada Jibril untuk sampaikan kepada Muhammad kepada Khadijah. Berarti wanita yang sangat mulia. Nah, inilah seputar kelahiran dan awal kehidupan Nabi SAW sebelum menerima wahyu secara ringkas. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Mau tanya, Silakan. Rasulullah SAW itu ketika berpoligami itu, misalnya, maksud saya Rasulullah menikah dengan Khadijah tidak berpoligami gitu kan? Itu karena memang ayatnya belum turun atau memang memang apa sih namanya, ya istilahnya cinta sejati lah gitu ya? Apa gimana gitu? Ya, jadi ayat poligami itu sebenarnya tidak berlaku pada Rasulullah ya, karena ayat poligami itu kan turunnya di Madinah pertama. Terus kedua adalah poligami itu yang berlaku sebagai syarat itu adalah 2, 3, 1, 2, 3, 4 lah gitu kan. Sedangkan Nabi SAW boleh menikah sampai lebih dari 4, ya kan. Jadi tidak berlaku saat itu. Jadi ayat-ayat poligami itu tidak berlaku kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW itu menikah itu semua berdasarkan wahyu atau berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa saya katakan. Ya, jadi bukan keinginan pribadi, ya. Dalam surat An-Najm disebutkan in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakan Nabi SAW, apa yang dibuat itu semuanya datangnya dari wahyu. Jadi ketika menikah juga wahyu. Contohnya adalah ketika menikahi Zainab itu kan, istrinya dari Nabi SAW punya Anak adopsinya punya Nabi anak Muhammad. adopsi, menikah gitu dengan Zainab gitu kan. Kemudian Zaid namanya, Zaid bin Harisah, diceraikan gitu kan, menceraikan karena nggak cocok gitu kan. Kemudian dinikahi sama Nabi SAW. Itu ada dalam surat Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun zawajnaha. Maka kalau sudah selesai Zaid itu dalam hajatnya, waktunya, maka nikahilah dia. Ya. Jadi dinikahi Nabi SAW. Ini bukti bahwa semua yang dilakukan itu adalah semua perintah wahyu sebetulnya. Jadi bukan ini. Dan istrinya pun janda juga, dan banyak yang tua-tua juga. Ada yang paling tua sampai 62 tahun berapa umurnya. Jadi nggak semuanya nih. Jadi tidak menikahi itu dikarenakan memang
pertama cintanya kepada istrinya yang sangat dia cintai itu, yang bersamanya dalam keadaan susah dan senang gitu kan. Kemudian juga dia melakukannya ketika Rasul menikah itu juga bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu gitu, Mbak. Ya, ya, boleh ya? Ya. Oke. Ada Mau lagi? tanya mengenai kedudukan paman Nabi Muhammad SAW. Tadi kan Pak Ustadz bilang Nabi itu lahir di kaum Quraisy, dibilangnya musyrikin ya. Lalu bagaimana kedudukannya paman Nabi yang sangat mensupport dakwah Nabi Muhammad SAW? Itu pertama. Yang kedua, ketika paman beliau meninggal, Nabi Muhammad juga sangat-sangat sedih gitu. Sebenarnya karena ini saya ingin mengkorelasikan dengan kehidupan, maksudnya karena kan keluarga kami ada yang tidak Muslim. Bolehkah kita juga mendoakan mereka, maksudnya berusaha semaksimal mungkin mendoakan, mudah-mudahan ada hidayah. Tapi balik lagi tadi yang Bapak bilang masalah muqaddar ya, Allah sudah menetapkan sesuatunya. Jadi gimana Pak? Ya, jadi kalau paman ini jadi banyak khilafiyah berkaitan mengenai misalnya contoh papa Nabi Muhammad, ya Abdullah ya bin Abdul Muthalib, apakah dia termasuk Hanifan gitu, orang-orang yang baik, ada masuk beriman atau enggak gitu, atau ibunda Nabi Muhammad SAW juga sama. Ini perkara-perkara yang sifatnya ada beberapa terjadi perbedaan pandangan di kalangan beberapa ramai ulama gitu kan. Mazhab Syafi'iyah terutama berkaitan mengenai orang tua Nabi ini mengatakan bahwa mereka adalah ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu adalah mereka yang hidup di masa kekosongan. Maka mereka itu dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing dan dinilai berdasarkan amalnya masing-masing. Ya. Jadi tapi kesepakatan teman-teman dari apa namanya? Dan ya kayaknya takutnya nanti tiba-tiba mati laptop saya sudah masuk pada ini mode. Saya harus charge dulu, lupa nge-charge. Takutnya nanti tiba-tiba putus. Ya, masih sempat, alhamdulillah. Ya, jadi kalau al-fatrah itu ya jadi memang dianggapnya ya mungkin beriman atau sesuai dengan ininya lah gitu, apa namanya? Sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Tapi kita yakini bahwa dari sisi Nabi SAW secara nasab itu tidak ada yang buruk gitu yang kita yakini karena dari berdasarkan kitab itu kan dijaga semuanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa bapaknya masuk neraka atau ibunya masuk neraka gitu. Wallahu a'lam bishawab ini jadi ini terjadi perdebatan yang kadang cukup sengit. Boleh coba tengok di YouTube gitu. Bapak Nabi SAW masuk neraka atau enggak gitu. Nah, kalau bapaknya itu banyak khilafiyah. Nah, kalau pamannya ini ada yang mengatakan, satu pendapat yang mengatakan bahwa akhirnya diampuni gitu kan, dibangkitkan lagi sudah bersyahadat habis itu meninggal lagi. Sama juga seperti dalil yang mengatakan, ada yang seperti itu juga mengatakan bahwa ibundanya pernah dibangkitkan lagi sudah bersyahadat habis itu meninggal lagi. Wallahu alam, saya tidak tahu dari mana. Tapi ada peran seperti itu. Tapi kalau pamannya ini lebih kepada hampir semua berpendapat bahwa pamannya ini meninggal dalam keadaan yang sangat ya masih dalam keadaan agama yang lama gitu. Jadi tidak ada pengecualian dikarenakan saat itu memang sudah turun wahyu, Nabi SAW sudah menjadi nabi dan Nabi SAW juga sudah meminta kepada pamannya bersyahadatlah sebelum meninggal gitu kan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadan, tapi pamannya yang meninggal dalam agama nenek moyangnya gitu. Oke, itu yang menyebabkan Nabi SAW sedih sebetulnya. Jadi kebanyakan para ulama yang mengatakan bahwa Abu Thalib ini sayangnya meninggal dalam keadaan musyrik gitu ya. Nah, tidak seperti orang tua Nabi atau kakek Nabi atau ibunda Nabi Muhammad SAW. Yang mereka mungkin masih masuk alul fatrah, yang mungkin masih ada harapan masuk surga. Nah, bagaimana tentang keluarga kita yang belum Islam gitu? Apakah kalau meninggal boleh didoakan? Ya kalau mereka bukan Islam tidak boleh didoakan gitu kan, karena memang berbeda gitu kan ya. Kita kan hanya menilai zahirnya saja. Tapi kalau mereka masih hidup, kita doakan boleh supaya mereka masuk Islam ya. Tapi kalau kita ketika sudah meninggal tidak boleh kita doakan gitu ya. Seperti itu Mbak ya, singkatnya. Oke, Ya. cukup. Oke, ada lagi silakan. Pak Anggana, kalau saya tanya tentang kan Al-Quran itu kan ada, maksudnya wahyu-wahyu Allah itu kan ada yang dibukukan sekarang ini ya, yang disebut sekarang Al-Quran gitu. Terus ada yang disebut dengan
ayat qudsi gitu ya. Yang saya buta banget gitu kan bahwa maksudnya untuk turunnya gitu loh gitu ya. Eh jadi kapan sebenarnya sih si ayat kursi itu diturunkan sama dengan ayat-ayat wahyu Allah yang dibukukan gitu. Bisa Hadis cerita, qudsi maksudnya. ya hadis kursi. Oke. Nah, jadi hadis qudsi itu adalah jadi gini, jadi ada yang namanya ayat Al-Qur'an yang dibaca, ada yang namanya hadis. Hadis qudsi ini adalah hadis yang mana Rasulullah SAW menarasikan bahwa ini Allah Subhanahu wa taala berkata seperti ini. Gitu. Jadi perkataan Allah Subhanahu wa taala yang dinarasikan oleh Nabi SAW sebagaimana datangnya sendiri ketika itu, tapi bukan ayat Al-Qur'an. Nah, kapan dia turunnya? Yaitu turun setiap saat, ya. Sebagaimana Nabi SAW juga semua yang Nabi SAW buat baik dari sunnah itu juga sebetulnya sebagian besar juga merupakan wahyu juga, tetapi bukan wahyu yang ayat gitu. Nah, kapan? Ketika yang turun itu ayat, Nabi SAW kebiasaannya adalah selalu memanggil penulis biasanya. Ketika turun ayat gitu, ketika panggil, datang, katib, tukang tulis seperti ini, tulis seperti ini, seperti ini. Biasanya selalu ada penulis. Jadi selalu ada sahabat yang dekat Nabi yang bawa pena gitu biasanya, selalu menulis supaya apa yang turun itu tercatat juga sebagai backup, gitu, seperti itu. Nah, kalau bukan ayat Al-Quran, Nabi SAW tidak menyuruh untuk menulis. Ya. Jadi awal-awal ketika turunnya, jadi ada hadis mengatakan bahwa ketika Nabi SAW masih ada di Mekah, Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As agar tidak boleh menulis apapun juga kecuali ayat Al-Quran. Jadi Nabi SAW bilang ini ayat Al-Quran boleh tulis. Kalau ini perkataan saya jangan ditulis. Ya. Kenapa? Karena saat itu baru turun Al-Quran sehingga para sahabat belum bisa membedakan gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa Nabi SAW. Nah, ketika sudah di Madinah, sudah mulai terbiasa, maka kata Nabi SAW, hadis itu juga boleh tulis. Ini perkataan aku, boleh tulis. Tapi perkataan aku tulis sebagai perkataan aku, bukan sebagai ayat. Tapi para sahabat sudah bisa membedakan mana ayat, mana perkataan Nabi SAW. Karena saat itu Al-Quran sudah turun cukup banyak, sehingga gaya bahasa Al-Quran itu sudah bisa dideteksi. Nah, membedakannya paling gampang adalah kalau orang Arab itu biasanya ada ilmu balaghah tuh tahu gitu. Ini susunannya bukan tipikal ayat. Karena kalau ayat Al-Quran tuh susunannya dengan kandungan sastra dan balaghah yang sangat tinggi. Contoh tadi yang dibaca surat As-Saffat tadi, itu kan bagus. Tengok dia punya pattern gitu kan. Qala ini dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas shalihin wa fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya kan? Jadi dia ada pola yang betul-betul sangat konsisten. Jadi dan juga posisi-posisi kata kerja di mana, kata nama di mana itu semua sudah aturan bakunya sastranya tinggi. Nah, beda dengan hadis karena hadis itu narasi pribadi. Sehingga ketika Rasulullah menceritakan itu juga mungkin bisa berdasarkan gaya bahasa beliau sendiri gitu, ya. Nah, tapi para sahabat saat itu sudah bisa membedakan ketika di akhir-akhir masa Madinah yang mana yang ayat Al-Quran, yang mana yang bukan. Tapi di awal-awal tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk menulis kecuali ayat Al-Quran. Gitu. Jadi kapan turunnya? Setiap saat bisa turun hadis qudsi itu, tergantung pada situasi dan kondisi. Gitu. Sebagaimana juga, nah tentunya semua itu ditutup ketika Nabi SAW wafat, turun ayat yang terakhir, maka tutuplah, sudah nggak ada lagi wahyu dari langit, termasuk juga hadis-hadis gitu ya, nggak ada lagi. Karena saat itu habis itu Rasulullah pergi haji gitu kan, haji wada, kemudian berkunjung ke pemakaman syuhada, kemudian setelah itu beliau jatuh sakit. Nah, setelah itu ya, jadi nggak banyak riwayat yang riwayat-riwayat yang berkaitan mengenai amal ibadah yang beliau sampaikan karena itu beliau sedang sakit. Ya. Oh, Jelas ya? Rasulullah itu hajinya udah berapa kali ya pergi hajinya? Sekali. Oh, Sekali jadi saja. oke. Jadi Terus ketika gimana? Rasulullah Jadi umur haji berapa ya? itu sebelum wafat. Jadi haji terakhir itu haji wada itu. 63. Haji ya, jadi ketika umur terakhir. Jadi beliau itu tidak pernah tidak pernah haji lebih dari sekali, karena haji terakhir itu haji perpisahannya, haji satu-satunya gitu. Ketika itu di padang Arafah, beliau kumpulkan semua sahabatnya. Saat itu bersama beliau itu ada yang mengatakan 224.000 orang sahabat di saat itu, kalau pernah Jabal Rahmah gitu ya, beliau berdiri di atas.
wahai kepada yang sudah hadir di sini sampaikan tidak hadir gitu. Sudah aku sampaikan ini, sudah aku sampaikan. Karena Nabi SAW sudah tahu ini terakhir gitu kan saat itu. Ya, sudah aku sampaikan inikah kepada kalian? Wahai Allah, saksikanlah, sudah aku sampaikan inikah kepada kalian? Sudah. Jadi sampaikan semuanya, sudah. Risalah itu sudah selesai saat itu gitu. Maka saat itu yaitu perpisahan sebetulnya ya, haji perpisahan. Jadi yang sekali saja dalam seumur hidup beliau untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Oke. Ya. Ada lagi? Tentang ini asbabun nuzul gitu ya. Saya mencoba mencari tahu gitu kan. Ternyata kalau dari pengalaman saya ternyata di asbabun nuzul yang saya baca gitu itu semua ternyata ayat yang diturunkan itu tidak selalu ada background ceritanya gitu ya. Apa benarkah itu? Ya, jadi asbabun nuzul kan juga berdasarkan hadis riwayat biasanya atau narasi para sahabat. Ya, asbabun nuzul itu biasanya pertama berdasarkan adalah hadis. Apakah ada yang menjelaskan? Karena salah satu fungsi hadis adalah menjelaskan bayanul ayah, menjelaskan ayat Al-Qur'an gitu kan. Atau juga apakah ada atsar atau keterangan dari para sahabat ya yang menerangkan ini tentang apa. Makanya kalau kita tengok tafsir, itu banyak namanya tafsir para sahabat. Ada tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir Ibnu Mas'ud gitu kan ya. Itu apa? Itu berdasarkan pengajaran para sahabat kepada murid-muridnya. Ketika menjelaskan ayat Al-Quran ini kenapa turunnya ya. Jadi asar itu adalah peninggalan atau keterangan dari para sahabat. Ya, asar itu adalah jejak-jejak para sahabat kalau bahasa diterjemahkan secara harfiah. Tapi maksudnya adalah keterangan dari para sahabat ya. Yang sahabat menjelaskan kenapa ayat itu turun. Nah, jadi asbabun nuzul itu dikutip dua Mbak biasanya karena hadis, memang ada hadisnya. Kedua adalah keterangan para sahabat yang menjelaskan ini ayat ini konteksnya apa, gitu, berlakunya di mana, gitu. Dan ada juga ayat-ayat yang memang dan ini kan juga tidak lengkap ya. Jadi ada ayat-ayat yang memang tidak ada keterangannya turunnya kenapa, gitu, Ya. ya. Tapi sebagian besar ada, ya. Walaupun tidak dalam hadis tapi asar gitu. Jadi ada. Bisa dirujuk kepada tafsir Ibnu biasanya ayat-ayat yang itu yang sifatnya maksudnya terusan gitu tentang amal atau apa gitu kadang-kadang ada. Kalau tengok tafsir Ibnu Katsir itu cukup lengkap sebetulnya untuk menjelaskan ya. Boleh? Ya, oke. Jadi kitab Asbabun Nuzul yang paling besar itu yang paling masyhur itu yang karangan Jalaluddin Asyuti itu Asbabun Nuzul. Tapi saya tengok tapi tidak semua ayat ada di situ. Dibukukan oleh Al-Imam Jalaluddin ya Asyuti. Jadi ada beberapa yang enggak. Jadi harus cari-cari juga dari kitab-kitab lain, dari asal-asal lain gitu. Kenapa keterangan-keterangan lain, apa sahabat atau para tabiin gitu. Ya. Boleh? Terima kasih. Silakan. Ada lagi? Ya ada. Kemarin kasih PR apa nih? Tapi dikasih PR ini nggak ada yang ngerjain PR-nya gimana dong? Saya sudah bicara Salah nasab. tangkap Pak, salah tangkap Pak. Mohon maaf. Karena ngandelin, nggak apa-apa lah Ustadznya itu juga nerangin juga gitu. Nah ini kan ada ini ya, apa namanya? Surat apa namanya PR nih ya. PR mengenai turunnya Al-Quran. Ya, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan itu bulan turun Al-Quran. Kemudian katakan lagi bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran, betul nggak? Ya. Nah, jadi sebetulnya tapi kita tahu Al-Quran itu turun 23 tahun. Jadi apakah turunnya pada malam Lailatul Qadar semua atau gimana? Atau bulan Ramadan saja turunnya semua? Nah, itu pertanyaan saya lah. Ya. Jadi silakan nanti dicari jawabannya di rumah, nanti kita Maksudnya carinya di hadis, Pak. terserah Mbak. Mau di Google bisa, tanya sama anak bisa, tanya bapak bisa, gitu, tanya sama tetangga bisa. Jadi kira-kira maksudnya ini apa namanya? Ada kita coba sedikit riset gitu riset. Ya, jadi studi sedikit supaya nanti kalau saya yakin jawabannya banyak di internet berseliweran gitu. Nanti kita bisa diskus lebih detail gitu kan. Karena ini menstimulus rasa ingin tahu kita, curiosity kita.
Paling nggak nanti ketika kita bahas minggu depan kalau ada yang punya jawaban silakan nanti kita diskusi. Saya akan sampaikan juga apa jawabannya gitu berdasarkan kitab ini, kitab Sifat Zadul Ma'ad. Dan kalau mau ditambah-tambah juga ada yang biasanya kalau sudah ada persiapan nanti jadi diskusinya lebih hidup gitu karena pertanyaannya mungkin nanti lebih precise gitu kan. Ya, kenapa begini Ustaz? Kenapa begini Ustaz? Nah, kan jadi lebih enak. Jadi nanti manfaatnya juga lebih besar bagi kita gitu. Ya maksudnya kalau ada waktu lah ke lapangan lah silakan gitu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa nanti saya terangkan insya Allah. Ya udah nggak apa-apa. Terangkan aja. Oke, Pak ada lagi? Anggara boleh tanya di luar topik? Ya silakan aja. Oke. Eh, eh, saya mau tanya lebih ke keputusan Pak Anggana gitu ya, karena saya penasaran juga gitu ya. Jadi gini Pak Anggana, saya melihat Pak Anggana itu kan alhamdulillah gitu keilmuannya tuh ya maksudnya seimbang gitu kan ya. Maksudnya untuk duniawi dan gitu ya. Saya tuh ingin banget lah gitu ya. Maksud itu Masya Allah banget lah gitu ya. Kayaknya pengen banget gitu ya. Tapi ya dengan keterbatasan yang ada atau ya gitu deh. Jadi eh, ya maksudnya dengan keilmuan Pak Anggana di sisi agama gitu kan ya. em, Bagaimana bisa memutuskan untuk tinggal di negeri non Muslim gitu. Jadi saya melihatnya kalau misalnya Pak Anggana dengan keilmuan agamanya yang begitu tinggi, kenapa tidak memilih hidup di negeri Islam gitu? Menurut saya gitu ya. Eh, tapi Panggana hijrah ke Denmark gitu ya. Jadi pertimbangan apakah yang membuat Panggana mengambil keputusan itu? Nggak apa-apa ya Pak? Ya, oke nggak apa nggak apa. Ya kalau pertimbangan apa ya? Karena saya begini kan, kalau kita kan merasakan bahwa kita ini adalah setiap kita ini adalah sebelum dai atau menyampaikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kebaikan sebagaimana wasiat Nabi SAW balighu anni walau ayat sampaikan dari aku walaupun satu ayat saja itu adalah merupakan tanggung jawab setiap muslim gitu. Jadi suatu yang tersemat dalam diri kita ya sebagai dai menyebarkan agama walaupun dalam konteks yang kecil gitu ya. Itu menjadikan seruan yang kata Allah Subhanahu wa taala da'akum lima yuhyikum. Seruan yang ketika Allah dan nabinya memanggil kamu wahai orang beriman kepada seruan yang menghidupkan kamu. Maksudnya kita ini menyebarkan rahmat dan menyebarkan ajaran agama Islam semampu kita dari sisi anak atau segala macamnya gitu. Jadi saya ini berpendapat itu adalah ya prinsip saya sejak dari SMA gitu kan ketika mengenal Islam pertama kali yang lebih detail gitu kan. Kemudian jatuh cinta juga kepada Al-Quran karena saat itu saya waktu masuk SMA tuh belum bisa baca Al-Quran sama sekali gitu. Tapi entah kenapa memang cuman dari surat-surat yang saya hafal pendek-pendek saya coba baca gitu kan tiba-tiba nyambung semuanya gitu padahal waktu dulu ikut kursus aja susah banget nyambungnya gitu karena hati itu nggak di situ gitu ketika hati itu ada di situ maka dalam surat Ar-Rahman itu kan Ar-Rahman allamal Quran Allah Subhanahu wa taala yang yang mengajarkan Al-Quran jadi Allah yang mengajarkan saya secara langsung gitu padahal saat itu nggak bisa baca sama sekali dari nggak bisa sama sekali sampai jadi bisa megang Al-Quran dan jadi hobi baca gitu. Saat itu kan mulai terpaut hati ini kepada agama dengan itu karena kita ini hakikatnya hidup ini nggak lama-lama juga gitu kan dan apa yang kita punya ini juga akan hilang juga hakikatnya. Jadi dai qabla syai'an. Kita ini dai sebelum apapun juga itu kita dai duluan gitu. Saya engineer atau apa itu ya hari-hari aja tapi yang profesi kita harusnya yang kita ini adalah menyebarkan dakwah karena itu yang kita bawa nanti mati bukan yang kita simpan dalam Ya. dalam bank gitu kan ya atau dalam ini atau makanya saya memutuskan saat ketika saya memutuskan atau enggak itu saat saya kan termasuk orang yang sangat kalau enggak tahu ya mungkin kita sedikit gitu kan saya kerja udah hampir lebih dari 20 tahun dan pindah-pindah negara itu ya, pindah perusahaan itu udah lebih dari 8 kali kalau nggak salah jadi pindah-pindah itu menjadi sesuatu yang biasa sebetulnya ketika saya pindah ke sini pindah ke situ gitu pernah saat itu ketika saya ngambil ibaroh lah saya ngambil ibaroh ngambil ibaroh saya sering habis dari kuliah saya karena sibuk menikah gitu kan akhirnya mulai jauh sedikit dari aktivitas dakwah yang harusnya gitu kan kemudian karena sibuk kan baru mulai lulus gitu kan jadi terganggu ritmenya itu tapi masih terus menghafal Al-Quran saat itu
Kemudian saya dapat kesempatan tinggal di Malaysia tapi tidak dimanfaatkan dengan baik tahun 2007-2009. Akhirnya saya saat itu dapat lowongan pindah ke Polandia gitu kan. Saat itu cuma pengen pindah aja, nggak ada niat apa-apa, coba aja lah gitu kan. Saat pindah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan jalan saat itu gitu kan. Jadi kangen mau sholat, nggak ada tempat sholat, nggak ada tempat untuk ini gitu kan. Akhirnya ketika ada jamaah yang kecil pun kita sholat nyewa ruangan gitu kan. Imamnya pun bacanya mohon maaf gitu kan kurang bagus gitu. Jangan saat itu kan saya sudah terbiasa baca dengan tartil gitu kan, sudah ada banyak hafalan gitu kan. Tapi saya nggak mau terlalu sibuk. Tapi saat kondisinya eh, sangat negatif gitu kan, akhirnya baru nggak ada lagi, imamnya sudah pada ada yang lulus sudah pergi kemana-mana gitu kan. Akhirnya saya bilang udah kita jalankan aja gitu kan. Saya yang mimpin gitu. Ternyata setelah saya mulai mimpin itu ada banyak kemudahan alokasi gitu. Kita dapat tempat untuk buat Islamic Center gitu kan. Kita buat Ramadan pertama di sini di Krakow saat itu. Dan orang pada jadi kenal saya gitu kan. Dan pada senang bermakmum sama saya. Padahal saya nggak ada niatan sebetulnya, cuma pengen menghidupkan aja gitu kan. Saat itu ya udah saya percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini mungkin jalan saya di sini gitu kan. Tapi saat itu Allah Subhanahu tiba-tiba saya dapat dapat opportunity untuk kerja lagi di tempat lain gitu kan. Dan itu saat itu kembali ke Malaysia sempat. Makanya ketika kembali ke Malaysia, yang saya manfaatkan saat itu adalah untuk mungkin ini Allah menyuruh saya balik ke Malaysia ini dikarenakan saya supaya mengejar apa yang saya nggak sempat dapatkan dari itu. Jadi saat itu saya habiskan apa yang saya maksimalkan 8 tahun di Malaysia itu lebih banyak. Alhamdulillah lokasi kerjaan yang nggak banyak sibuk sehingga saya bisa menghabiskan hafalan saya. Kemudian juga bisa menghabiskan juga qiraat saya gitu kan. Jadi selama 8 tahun itu kalau dikatakan saya kerjanya ya cuman ngaji aja. Dari mulai Senin sampai Sabtu gitu kan dapat project yang memang nggak banyak aktivitas, jadi dipakai buat ngaji gitu sampai berapa tahun itu untuk. Jadi akhirnya karena saya yakin saat ini ketika nanti saya sudah siap, Allah pasti Allah akan mengutus saya ke tempat lain gitu. Maka ketika lowongan dari Denmark itu datang, ya mungkin saatnya saya kembali karena saya kembali ke Malaysia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan saya kekurangan saya yang saya tidak tahu, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa ini, ada kekurangan dari sisi baca atau apa hafalan. Maka saya sempurnakan semua itu dan saya tinggal tunggu aja tugas berikutnya gitu. Datanglah ke Denmark. Ya sudah kalau kayak gitu. Ini mungkin sudah peluangnya memang kita harus ke sini gitu. Karena ilmu itu buat tahu banyak-banyak dipendam sama saya. Saya cuman gini, saya harus bisa memberikan kontribusi gitu. Dan memang saya yakin nggak akan mudah, dan saya jumpai juga ketika saya datang ke Bilun ini memang sangat luar biasa susah karena sangat isolated, kecil sekali tempatnya dan peluangnya sangat sedikit gitu kan. Tetapi ya nggak apa-apa gitu. Saya udah katakan ya udahlah, kita coba aja, kita tengok sampai mana apapun yang bisa. Nggak perlu saya harus seperti di Krakow dulu jadi center of universe gitu kan, imam di masjid Islamic Center, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau belajar apapun juga, yang ada yang mau belajar sama saya teruskan belajarnya gitu. Sampai sekarang saya masih ada murid saya yang lama juga. Ada yang tinggal di Qatar, sudah tinggal di UK. Jadi kita buat online setiap minggu sekali. 2 kali ada 2 batch gitu kan sama saya. Cuman ya saya bilang sama teman-teman saya juga ada kawan Libya juga, ada kawan dari Tunisia. Saya bilang sesungguhnya baca Quran itu wajib membaca dengan tartil gitu kan, ya. Katanya wal akhzu bi tajwid hatmun lazimun man lam yajid bil Qur'an athimun. Tajwid itu wajib dipraktekkan dengan dalam membaca Al-Qur'an. Siapa yang membaca Quran tidak dengan tajwid, kata Imam Jazari, berdosa gitu. Nah, jadi kalau orang-orang di Eropa itu sebetulnya kalau nggak ada orang yang bisa baca Quran dengan bagus, ya, yang punya ibaratnya ijazah atau sambungan rantai riwayat sampai ke Nabi SAW, dia baca sendiri, kalau dia salah gitu kan, dia nggak berdosa gitu. Dan dia baca sampai terbata-bata, pahalanya 2. Tapi kalau sudah ada orang yang datang gitu kan, yang punya kapabilitas untuk belajar gitu, kemudian tidak belajar dan salah, maka berdosa, jadi jatuh hukumnya. Kalau kata Syekh Alim Al-Maqari Al-Imam Ahmad Isa Al-Masarawi yang dari Mesir, ketuanya para qori Al-Quran, seperti itu katanya. Jadi saya bilang sama teman saya Tunisia, saya udah datang sekarang di sini. Jadi kalau kamu baca, kalau kamu salah, saya bilang kamu berdosa. Jadi makanya harus tetap belajar terus. Kalau ada guru yang bisa didatangin, bisa gitu. Jadi saya datang ke sini ini sebenarnya ya ini untuk siapa yang mau, silahkan aja yang mau datang atau apa. Tafadhol, silakan. Saya menjalankan tugas saya apa adanya gitu. Tapi ya take time lah gitu. Ya.
Saya juga sebenarnya waktu pergi haji itu juga jumpa dengan teman-teman lain kan, tapi teman-teman tuh banyak yang ada di File, ada yang di ini, dan ada kendala bahasa juga karena kebanyakan itu ya Turki gitu kan, atau yang satu lagi adalah yang bahasa Danish gitu, yang mana dua-duanya saya nggak bisa. Jadi ketika saya mau komunikasi, saya mau tanya, nanti kalau kamu perlu imam atau apa, silakan aja panggil saya bantu-bantu boleh lah gitu. Tapi jauh-jauh ada di Aalborg gitu kan capek juga kalau ke sana gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa lah kalau nanti kalau sambung lagi tali silaturahim insya Allah. Karena saya juga nggak promote diri saya sebagai orang yang ini hafiz biasa aja gitu kan. Kalau misalnya perlu aja gitu ya. Ya Ya. sebetulnya seperti itulah. Jadi ya ibaratnya memang saya timbang-timbang manfaatnya gitu lebih kurang ininya. Kemudian juga peluang untuk dakwah juga lebih besar di sini. Nah, di mana kalau di Malaysia itu kan agak sedikit susah, orang asing tidak boleh sembarangan berdakwah ya. Orang asing tidak boleh ceramah di masjid gitu. Karena di Malaysia tuh harus ada tauliyah namanya, ya izin berdakwah. Ya, jadi memang agak susah untuk orang asing dapat itu, kecuali ya dengan kondisi-kondisi khusus lah. Gitu. Jadi kalau kita ketangkap ceramah, kita nggak ada tauliyah, kita bisa masuk penjara gitu. Ya. Ya, jadi Ya. jadi sedikit. Jadi saya cuman nampung ilmu aja gitu kan, terus kemudian ngajar teman-teman orang Indonesia di sana gitu. Ya, kalau alam bisawab. Ya. Silakan ada Ya. lagi. Jadi ada peluang dong Pak kalau mau belajar. Oh, silakan aja. Tapi Saya selalu kalau bisa kalau ya mungkin kalau ini ya apanya? bisa misalnya bisa online kalau misalnya. Cuman ya memang susah waktunya ya, Pak. Iya, kalau saya online bisa, tapi kalau kita belajar Al-Quran misalnya, kalau kayak ceramah gini online nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kita belajar Al-Quran, yang memang spesialisasi saya gitu kan, itu saya lebih prefer tatap muka gitu. Kalau Pak Ahmad Rifai kan kadang-kadang suka ngaji sama saya di kampus gitu, di Lego kampus. Saya bilang sama kantor lah, ini ada apa? Saya mau ada diversity ya, belajar bahasa Arab. Saya bilang, oh ya boleh. Katanya jadi ada kita booking waktu gitu kan udah tapi lebih enak memang tetap muka Mbak, karena takutnya nanti ada suara yang kurang jelas atau apa gitu. Tapi kalau emang ada kendala dari sisi waktu atau apa, mungkin bisa dibuat 1 bulan gitu misalnya, 3 minggu misalnya offline, 1 minggu online, 3 minggu online misalnya, 1 minggu offline gitu untuk dicek gitu secara langsung gitu Ya. bacaannya gitu kan. Itu juga bisa kalau misalnya mau seperti itu gitu. Saya oke aja gitu ya, maksudnya karena memang saya sendiri tidak baru mulai ngajar online juga. Biasanya saya kekeh gitu kan, kekeh offline gitu, harus ketemu gitu. Ibaratnya talaki musyafahat tuh berjumpa, dan dengkul dengan dengkul tuh bertemu kalau ke zaman dulu tuh orang ngaji tuh ketemu gitu, dengkul dengan dengkul gitu. Kita bisa tengok mulutnya, kita bisa tengok gerakan lidahnya gitu kan. Karena Ya. kalau lagi gini susah gitu, nanti kayaknya salah atau bener kita nggak ini. Jadi kalau Ya. saya baru mulai online itu baru aja dikarenakan dikarenakan COVID kan. Jadi teman-teman kalau nggak ngaji nanti pada lepas semua ini. Jadi udahlah saya buat online gitu. Sekarang pun qadarullah karena udah terpisah jarak dan waktu dan pulau dan benua, ya terpaksa harus online gitu kan. Karena mereka, tapi saya udah mengajar mereka offline tuh lebih dari 5 tahun kalau nggak salah. Jadi saya udah tahu bacaan mereka. Jadi nggak ngerasa Ada gusar barrier. gitu. Iya, karena kalau karena panduannya kita ini selalu berdasarkan kata ulama-ulama kita ya, kata Syekh ketua para kori-kori Al-Quran semesir ini bilang kalau bagi beliau ini sudah ngaji 10 juz secara offline, setelah itu sambung online baru boleh katanya. Karena supaya ada guru itu ngerasa bahwa bacaan ini sudah kayaknya oke lah gitu, boleh gitu. Kalau enggak, beliau ini Ya. gede-gede kepala, kayaknya takutnya kualitasnya, bukan apa-apa, kualitas aja gitu. Kualitasnya nggak bisa kita jaga gitu kan, itu yang jadi masalah. Dan memang betul sampai sekarang pun saya kan masih suka talaki juga sama Syekh zaman dulu. Saya tanya sama Syekh, boleh nggak hal ya jus, kalau saya bilang kalau etasol bil internet, kata dia ya yalah silakan, ayo nggak apa gitu, Fadol silakan. Tapi saya belum mulai lagi karena takut nanti kalau suaranya mati gitu. Jadi kayak malu gitu depan guru gitu kan, suaranya atau padahal udah bener tapi suruh ngulang gitu, kayaknya yang salah yang mana gitu. Jadi saya juga masih belum, saya sendiri kalau untuk saya belajar sama guru belum siap untuk online. Tapi kalau ngajar online untuk orang lain, insya Allah oke, udah mulai bisa nerima lah. Tapi kalau misalnya saya sendiri nerusin belajar, saya masih prefer offline gitu.
Makanya lagi nyari juga di sini ada nggak di Denmark nih yang bisa khirawat asyarah. Kalau ada saya mau datengin gitu dimanapun tempatnya aja berada gitu kan. Ya. Soalnya dulu saya sempat terhenti. Ya Oh gitu. tertampar juga sih waktu Pak Anggana ngomong, ya Nu sekarang sudah ada nih ininya, ayo belajar lagi. Berasa Iya, kesindir. Masya Allah. jadi kena dosa gitu kan ya karena memang sudah ada yang ini sudah Dulu soalnya makanya dulu tahun berapa? 98, 96 saya mulai terus belajar kiroat juga, cuman berhenti terus akhirnya nggak di ini lagi jadi iya. ya Ya, jadi mudah-mudahan ada waktu, ada waktu. iya, jadi kalau teman sebagai kasih tahu ya, kalau kita kan bacanya biasa riwayat Hafs an Asim. Teman-teman yang dari Indonesia itu kan suka bacanya riwayat yang lain. Biasanya Qolun gitu atau teman-teman dari Maghribi dari Maroko bacanya adalah dari riwayat Warshun. Saya bisa semua gitu. Jadi kalau ada yang mau ngaji sama saya, antum dari mana aja, baca riwayat apa aja yang mutawatir saya bisa dengerin gitu. Dan saya bisa kasih ijazah juga kalau memang layak gitu kan. Jadi maksudnya adalah jadi memang itu tujuan makanya kenapa saya ke sini karena teman-temannya banyak yang Tunisia, banyak yang ini. Semua saya bisa gitu. Kalau misalnya mau silahkan aja gitu. Cuma kadang-kadang ya ibu-ibu ini kan lebih semangat daripada bapak-bapak ya untuk belajar. Tapi ibu-ibu ini suka segan gitu, malu. Jadi maunya sama ibu-ibu aja gitu. Ya kalau seperti itu boleh juga saya sarankan bawa aja bapaknya juga ngaji gitu. Jadi kan ada bapaknya juga. Saya punya murid juga ada suami istri gitu. Ya, jadi dia memang suaminya diajak gitu kan supaya nemenin gitu. Akhirnya juga suaminya dilancar bacanya sekarang. Jadi karena terpaksa nemenin istrinya online gitu kan. Ya. Ya itu juga boleh jadi senjata juga gitu yang punya suami gitu kan. Yang ada suami atau punya anak gitu, laki-laki aja gitu. Jadi biar rame gitu kan. Jadi nggak canggung gitu kalau misalnya gurunya adalah apa ustadz gitu bukan ustazah. Kalau di Malaysia udah biasa itu. Saya punya guru Ustaz Syukri itu muridnya semuanya maci-maci semua gitu kan. Mungkin kalau saya ngaji sama beliau ini cuma saya laki-laki seorang gitu ya, ibu-ibu semua gitu. Jadi udah biasa gitu. Bapaknya ya agak sedikit ya sana. Ya. Ya pertanyaan konkretnya paling ya itu maksudnya sangat disayangkan sekali gitu kan keberadaan Pak Anggana di sini tuh tidak dimanfaatkan gitu kan. Kalau untuk saya mungkin sama Vera gitu kan yang semangat pengen belajar gitu ya kami sadari lah Bapak waktunya full banget lah gitu ya. Jadi apakah adalah satu waktu untuk kami untuk bisa belajar gitu loh Pak. Ya bisa aja nggak apa-apa didaftarkan dulu aja berapa orang yang mau gitu. Nanti mau komitmen gitu kan. Nanti saya sisihkan waktu gitu kan. Ya jadi cuma saya sudah bilang sama anak-anak murid saya gitu bahwa saya ini minta komitmen aja karena kalau sudah dikasih waktu jangan sampai Ya, ponteng anak-anak didiknya gitu. iya Ya karena benar. kalau konten susah nih gitu. Ya, karena memang belajar Al-Qur'an ini susah kenapa saya bilang? Karena kita suruh baca gitu. Nggak cuma saya ngomong aja. Kalau sekarang saya ngomong aja bisa 1 jam gitu. Tapi kalau nanti suruh baca, saya baca banyak dengernya gitu. Iya. Dan banyak denger itu capek gitu. Jadi kalau misalnya yang baca nggak siap, ya kita juga jadi ngerasa kayaknya nggak siap banyak gitu kan. Jadi kalau kalau cerita-cerita itu di Mesir itu biasanya cerita guru-guru saya itu kalau yang udah kalau orang bedanya sama orang Arab sama orang Malaysia atau Indonesia ya kalau kita negara baik hati gitu. Ulang lagi Iya. gitu kan. Ulang lagi. Kalau dari sana kalau saya biasanya ketika saya baca sekali salah, habis itu ketika salah 2 kali saya nggak sadar salah itu. Itu suaranya langsung tinggi levelnya. Astagfirullahaladzim Allah kata bilang. Jadi sebenarnya nggak marah gitu. Tapi memang kayak kita nih kayaknya kalau kita digituin mungkin kecil hati sudah kayaknya nggak jadilah galak nih ustadznya gitu kan. Tapi memang mereka begitu gitu. Dan kalau yang di Mesir langsung gitu ya, itu kadang-kadang diusir suruh pulang kalau terlalu banyak salah. Sudah kalau lazim gitu. Nanti Dan guru saya pundung. iya Undung makanya kan. kan makanya saya suka nanya sama Ustadz Syukri guru saya di Malaysia. Ustadz kenapa Ustadz nih masih tanya Ustadz kalau ada silap nih kenapa tak tak strict sangat saya bilang itu kan tak strict sangat dalam ini kata begini dia cerita kabar saya begini Anggana kalau orang Melayu ini kan suka kecil hati gitu kan kalau nanti kita terlalu keras gitu nanti dia tanah ngaji lagi Betul. dia, dia langsung sedih gitu kan ya betul juga sih jadi kita kena bagi mudah lah sekali-kali gitu kasihan kan dia kan mau dapat hidayah gitu kan
innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Jadi orang yang berbuat kebaikan itu menghapus dosa, keburukan sebetulnya. Jadi udah baca Quran ya dosa dia berkurang. Jadi kita fasilitasi lah orang sebanyak-banyak masuk surga gitu. Ya nanti mungkin ada tahapnya kan, kita atur tahapnya supaya dia nanti lebih ini. Oh, betul lah. Jadi kita belajar juga bijaksana juga dari guru-guru tuh kan. Nah, tapi kalau di Mesir tuh memang agak keras kebanyakan. Jadi ketika sudah salah biasanya diusir gitu. Dan ngusirnya itu bukan pakai kaki, suka sana pergi sana gitu. Jadi maksud diusir gitu. Kamu nggak siap gitu. Dan awal-awal juga kalau saya belajar sama almarhum Ustadz Rahim, guru saya juga yang udah meninggal karena COVID itu, beliau berkata bahwa anggapnya kita ini ngaji sampai anta bosan dan sampai saya bosan. Jadi kalau anta sudah bosan, terlalu banyak salah, sadaqallahul azim, atau saya udah capek dengar kesalahan anta semua, maka ya itu aja begitu. Ya begitu. Jadi kalau kita punya salah kan ngulang, sadaqallahul azim, sesuai gitu. Maksudnya berhenti sudah gitu. Udah nggak sanggup lagi yang dengar ataupun yang membaca. Gitu. Jadi tapi kalau ini disesuaikan insya Allah lah sesuai dengan level masing-masing. Ya, Tapi gitu. mungkin enaknya konkretnya kalau bisa ada silabusnya juga Pak, jadi kita bisa tahu. Tapi mungkin pasti yang saya mungkin dari nol lagi ya, karena udah lupa. Kalau saya punya program kayak gitu, tapi program itu memang intensif dan program itu masih setiap minggu dan ada bukunya gitu. Tapi saya rasa nggak bisa beli bukunya kan, saya selalu pakai buku dari almarhum guru saya yang menurut saya kitab sajud paling lengkap, yang bahkan kitab Indonesia pun nggak ada yang mengalahkan itu. Tapi itu di Malaysia yang jual gitu, dan saya nggak punya stok di sini karena setebal ini gitu. Ya. Jadi saya nggak punya stok di sini sayangnya, jadi nggak bisa. Makanya kalau saya mau berdasarkan silabus, kendala saya adalah saya mungkin tidak bisa menyiapkan PowerPoint, jadi saya baca saja. Jadi nanti saya coba apa namanya? Nanti saya coba, nggak tahu ini bisa ada kanvas nggak, atau ada whiteboard nggak? Nanti saya Ada bisa whiteboard tulis. kayaknya di sini. Jadi nanti kalau misalnya gitu, saya coba gitu tulis di sini, misal row atau apa gitu. Tapi nanti ya pesertanya yang tulis masing-masing, ya Oke, catatan nggak gitu. apa-apa. Kalau Yang penting itu, ada, maksudnya ada silabus. Jadi bisa oh ditulis kalau kayak note gitu. Kayak ini kan saya juga nulis note, saya sukanya gitu karena malum udah tua jadi pelupa. ya saya punya silabusnya, saya juga punya apa jadwal kelasnya, punya materi yang mau diajarkan, dan juga ada ujiannya juga. Jadi semua kelas yang saya ajarnya ada ujiannya, Mbak. Oh no. Jadi kalau nggak ada ujian nggak, makanya ada timeline-nya 3 bulan selesai tajwid 1, cover materi ini semua, huruf ini sampai huruf ini sampai ini gitu. Ya kecuali kelas Pak Rifai ini yang masih agak santai gitu kan. Tapi kelas yang lain itu biasanya saya kasih ujian gitu. Jadi ujiannya ada ujian 2 gitu, biasanya ujian presentasi, ujian tanya jawab, atau ujian apa namanya, ujian baca gitu ya, juga ada gitu. Jadi dinilai gitu ya. Jadi ada feedback juga. Kalau nggak ada feedback ya kita nggak bisa evaluasi kan kelemahan di mana ya. Jadi saya ada ujian selalunya ya. Jadi kalau mau dibuat kayak gitu juga boleh ya. Tapi ini syarat pesertanya untuk kemampuan baca Qur'annya tuh emang dari nol atau gimana ya? Ya ini juga makanya kalau kita bicara masalah baca Quran ini ada level-levelnya. Jadi pada pertama-tama level ya, kalau yang masuk ke kelas kayak tajwid gitu yang teorinya kuat, itu modalnya ya paling enggak iqro'nya sudah habis lah gitu ya. Ya. Apakah lancar baca Quran juga enggak ya, kalau bagus lancar bagus alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Jadi tapi kalau yang sudah lancar banget, nggak usah masuk kelas tajwid aja, langsung talaki aja, langsung baca Tapi dari maksudnya awal. kalau tajwid itu berarti udah, maksudnya ya kayak izhar, ya iklop, semuanya udah benar ya berarti ya. Ya tajwid itu ya maksudnya gini, kita belajar secara struktur lah, kita buat strukturnya dari awal. Maksud saya ada tajwid bacanya itu adalah sudah lulus Iqra lah, baru mereka Ya, sudah bisa baca Al-Quran lah, walaupun masih ya. terbata-bata Cuman itu. nggak harus, maksudnya izharnya terus iklopnya itunya bener gitu. Ya sambil jalan kita benerin lah, tapi tergantung juga Iya. seberapa parah gitu. Ya. Seberapa parah. Ya, betul Sebet- betul. sebe- Sebetulnya tajwidnya itu lebih cenderung kepada sifat-sifat huruf nanti. Jadi kalau misalnya izhar iqlab itu suatu yang insya Allah ikutkan gampang, lebih kepada sifat huruf gitu kan. Sifat huruf Hamzah. Kalau Pak Rifai sudah mungkin kalau kita baca kan, saya pakai kitab Arab gundul itu saya baca.
sifat ini apa, sifat ini apa, sifat ini apa, bedanya sifat ini apa, sifat ini apa, huruf ini yang ini, huruf ini sifatnya bedanya apa gitu. Jadi kita bicara secara huruf, karena tajwid itu tajwidul huruf. Jadi betul-betul huruf saja, gitu, huruf. Gitu. Jadi kalau kita bicara tajwid ya huruf saja, gitu. Ya. Jadi nggak bicara nanti apakah ikhfa idhar itu ya kaidah itu bagaimana huruf itu sifat yang mendatang ketika berjumpa dengan suatu kondisi gitu kan. Jadi kita bicara huruf dari awal kemudian perbaiki yang ikut izhar, ikhfa, idgham dan segala macamnya gitu. Tapi targetnya adalah bisa baca Al-Qur'an dengan betul maksudnya, ya. Ya. Itu. Mungkin kita coba cari formatnya kali Mbak Sari, Mbak Vera, gimana Iya, apa yang Insya Allah. yang pas waktunya buat Pak Anggana dan ya audiensnya ada juga ya. Ya paling Ya, paling coba gampang kita ditanya aja berapa cari. orang yang mau yang bisa komit gitu kan. Karena ini kan perlu paling enggak satu Komitmen. batch ini 3 bulan 4 bulan gitu. Rutin Ya. setiap minggu gitu. Kalau misalnya ada cukup jamaahnya cukup banyak nanti kita bisa sesuaikan waktunya. Misalnya ada 4 orang Pak. Ya 4 orang ya kalau gitu saya harus cari waktu berapa jam. Karena saya kan sudah punya pengalaman ngajar juga. Jadi kalau 4 orang harus berapa sejam kah atau 1,5 jam lah gitu. Jadi kita cari yang sesuai dengan pesertanya. Kalau pesertanya banyak mungkin harus dipecah gitu kan. Kalau pesertanya sedikit ya satu kelas gitu. Ya, jadi tergantung berapa pesertanya sebetulnya. Nanti baru kita ngomong waktu lah kalau sudah pesertanya ada. Ya. Jadi Pak Ahmad bisa yang menginikan ya? Sebetulnya kita bertiga kayaknya kita coba range. Ya, kalau yang range ininya mungkin saya bisa ini sih bisa sambil koordinasi dengan. Terus Sari minta tolong bikinin ininya pengumumannya, istilahnya kayak invitation gitu, Sar. Ya, pokoknya nanti kita bicara dulu ini intern kita bertiga dulu, insya Allah nanti baru kita godok dulu ini konsepnya. Iya, konsepnya ya betul. Oke. Pokoknya ini kan Pak Angga udah kasih lampu hijau nih gitu kan, jadi tinggal kita yang arrange gitu insya Allah. Setuju. Ya, silakan aja dimanfaatkan. Mumpung masih di sini. Iya. Masih lama kan Pak? Mudah-mudahan bisa. Ya nggak tahu. Tengok nanti bagaimana ininya. Saya pasrah aja apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada saya. Tapi ya belum ada rencana untuk pindah dalam waktu dekat. Cuman ya nggak tahu lah kan. Saya kan siklusnya 2 tahunan, ini udah masuk 2 tahun jadi ya. Siklus 2 tahun. Ya mungkin lebih susah lah kan. Terakhir kali pindah dari Malaysia juga saya 8 tahun kan. Jadi memang agak susah juga dari Malaysia itu pindah kan udah sangat anak-anak juga udah besar. Jadi waktu itu betul-betul karena ya udahlah harus diambil aja gitu saat itu. Banyak faktor lah waktu itu ya. Oke. Ya kalau nggak ada lagi minggu depan insya Allah jumpa lagi. Ya Allah. Ini jadi kebanyakan chit-chat yang masalah yang lain. Semoga yang jamaah yang lain juga tidak keberatan gitu. Nggak ada Pak Hamzah, nggak ada Ibu Ulfa dengan Bu Rima juga. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya tutup gitu dengan membaca doa. Kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Anggana. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Anggana. Baik. Ya.